Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini pada akhirnya kita kembali ke Masjid Badu Salam. Setelah sekian minggu, ya 1 bulan kita tidak berada di sini karena ada sedikit renovasi, ya. Cuman ini sudah sebentar lagi mau selesai, jadi kita bisa gunakan tempat ini. Baik, pemirsa semuanya di Dapamang Indramayu, pada kesempatan malam ini telah hadir bersama kita Ustadz Khairul Basri dari Parean, ya. Insyaallah akan membawa tema tentang ajal. Baik, nanti kita bergabung. Kang Hamzah nyarung sih, nyarung. Anu dok monge iwe. Anak kuning beli. Coba. Herman lagi mangan dikit kita mau tuku lawan aja. Ayo, sambil gotongan dah. Wis dipasang ya. Oh, isi paten. Udah bisa. Ayo. Abut ya. Ada lagi Pak Basri. Ini itu. Ya, kita pindah posisi. Dawan. Dawan apa? Oh, beda ya? Beda. Wes, gitu. Ayo Pak, sini pindah Pak. Itu tempat anunya.
buat kiai ustad. Di tuan rumah ke? Lagi mangandingin dia. Kurang maju. Cuman nih, ada. Aduh. Sini Pak. Ini. Teman-teman mah udah ke sana ya? Udah pada pulang ke Jawa? Belum? Emang gue udah kelas itu, kelas itu, SMA. Masuk ke SMA. KMI kayak bontot. Kuliah kan. Wali bin Islamiyah. Aduh, dadak tuku. Kan laka. Emang cingon anak. Kian ini ada sih. Ya, ini dapur. Tidak. Tahu ciran. Kalau diajak mau kah sing Berarti si mancing ini siapa? Diajak. terus Jadi dari tadi. Nah, Pak. Mangga-mangga. Seru sih. Jadi kan sing belu ngecamp anak-anaknya tadi kalau anaknya Hasan. oh pun mending. Jare mah Ada kanung Fahmi. jare mah ya. Ini kan wis kelas 2. Loro siji. Do kelas 1. Ya naik kelas loro ya. Naik so. Naik kali mah pengen mono larang bulanan SMP. Udah lewat ini bae. Oh, nunggu. Salam. Klasik. Jadi mulai emang. Mulai. Ayo mulai. Jalan. Udah berjalan gak apa-apa ngobrol. Emang sudah ngobrol. Ada dok kan. Gak ada pasti. Ini ada penengnya kucing. Bumbungnya apa? Dipai. Mana? Bumbu Mas Herman tinggal lu. Lagu TW. Oh, TW. Mintaan. Iya. Tunggu Herman. Dari undang jamaah. Ya. Monggo diaturi.
Mana? Mana? Yang kuning tuh. Ini buka nanti ada kalau untuk Langsung baik. dah dinyalain kan dua kali tik tik sampai merah ini sekali lagi Udah. anti noise itu merah
Ya, mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali berada di tempat kita ya, yang semula ya, di mana di sini bersejarah juga ya, Ustaz Hasanuddin almarhum. Mari kita doakan, kita kirimkan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya benar, semoga iman Islamnya diterima oleh Allah, diampuni segala dosanya, ditempatkan tempat yang baik surganya ya Allah, surga Firdaus, amin. Ya, menuntaskan rukun iman ya, ya tema yang panjang ya. Baik, pada kesempatan malam ini kita telah hadir Ustaz Khalil Basri, di mana kita pada hari ini akan membahas tentang azal ya. Nanti akan dijelaskan apa itu azal. Nanti akan dijelaskan apa itu azal dan apa yang perlu kita persiapkan tentang batasan ya. Azal itu batas daripada izin ya. Ya, baik. Pada malam ini kita kedatangan Ustaz Khalil Basri dari Parian. Insyaallah akan mengambil tema azal ya. Apa itu azal dan bagaimana azal itu sesungguhnya, dan kita sebagai umat Islam meyakini bahwa ya azal itu pasti datang ya. Janji yang tak terhindarkan lah pasti datangnya. Nanti lebih jauh akan dibahas, akan dikupas tuntas oleh Ustaz Khalil Basri dalam waktu yang cukup ya, untuk kemudian kita akan sharing terhadap apa yang dimaterikan. Baik, waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz Khalil Basri. Tafadhol. Bismillah. Bisa. Enakan gini dan santer. Oh, orang muniku. Kipat ini priwe. Sebelah. Kipat ini priwe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu min shururi anfusina, may yahdihillahu wa yudlil wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dan insya Allah dalam rangka menuntut ilmu, sama-sama menuntut ilmu untuk bisa sampai kepada pemahaman yang baik. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin lanjutkan kajian kitab kita. Ini kitabnya
Muhammad Ali Al-Hasan tentang tawakal, rizki dan ajal dan kematian gitu ya, al-maut. Al-maut adalah sebuah hakikat terbesar di dalam kehidupan. Dia merupakan akhir daripada sebuah kehidupan. Manusia dengan pikirannya berusaha untuk mengungkapkan dan menyingkap keistimewaan yang terdapat di dalam maut tersebut. Begitu juga filsafat, berusaha membicarakannya, namun dia tidak menemukan arah yang pasti tentang bagaimana sebenarnya sebuah kematian terjadi. Oleh karena itu, filsafat tidak banyak membicarakannya, dan jika ada pembicaraan seorang filosof yang mengarah kepada bagaimana sebenarnya sebuah kematian terjadi, maka pembicaraannya itu merupakan sebuah kebohongan atau sebuah rekaan saja. Karena masalah ini merupakan masalah gaib yang tidak bisa untuk diteliti dan dihipotesa. Dia juga bukan lapangan untuk diperdukunkan atau direka-reka atau ditenungkan atau ditebak-tebak. Ya, itu menurut beliau ya, bahwa al-maut itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditebak-tebak, tidak bisa direka-reka. Dan sebelum membahas tentang al-maut itu sendiri, beliau di dalam bukunya mengajak untuk membicarakan hakikat beberapa hal gitu ya. Yang pertama ini berkaitan dengan makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang dapat menghidupkan dan dapat mematikan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, nisbah kerja dari sebuah kematian itu kadang-kadang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang terhadap malaikat, dan kadang-kadang pula terhadap seorang hamba. Maksudnya ini kita ingin membicarakan tentang pernyataan ya di dalam Al-Quran bahwa seseorang itu membunuh, itu berarti dinisbahkan ke hamba, atau malaikat itu mencabut nyawa gitu ya seseorang, nah itu ya dinisbatkan kepada malaikat gitu ya. Dan kemudian ya kadang dinisbatkan langsung kepada Allah, bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan seseorang. Kemudian yang ketiga, bagaimana Allah menciptakan sebuah kematian sedangkan dia tidak ada. Ya, ini nanti berkaitan dengan ya kematian itu sendiri. Mati itu tidak ada gitu. Bagaimana dia diciptakan. Tiga hal ini beliau jawab gitu ya. Yang pertama, hakikat yang pertama, kita simak pernyataan Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi. Di antara Asmaul Husna dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Muhyi dan Al-Mumayyid. Sifat itu menunjukkan kepada ketetapan dan kejadian secara bersamaan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat untuk zatnya dan mempunyai sifat yang berkaitan dengan zatnya tersebut. Jika kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha memberi rizki, maka artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang zat yang maha memberi rizki sebelum adanya orang yang mendapatkan rizki. Jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan zat yang maha memberi rizki sebelum diciptakannya orang yang mendapatkan rizki,
bagaimana dia akan dapat memberikan rizki dengan waktu yang sangat singkat terhadap makhluknya. Begitu juga dengan makna al-muhyi dan al-mumayyit. Itulah perkataan Asy-Sya'rawi yang dapat kita jadikan panutan dalam menjawab hakikat yang pertama, yang masih ada kaitannya dengan maut ini. Seorang kepala bagian penafsiran di Universitas Al-Azhar pernah menerangkan tentang makna al-muhyi dan al-mumayyit. Dia berkata sebagai berikut: di antara Asmaul Husna ada sifat-sifat Allah Az-Zatiyah, As-Sabitah. Bagi zat Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali, dan dia akan kekal selamanya, di mana sifat-sifat itu tidak mungkin akan terpisah dengan zatnya, dan zatnya itu tidak pernah berpermulaan dan tidak pernah ada akhirnya. Begitu juga dengan sifat-sifatnya. Di antara sifat-sifatnya yang tetap itu misalnya al-alim, al-qadir, dan al-hayyu. Dan di antara Asmaul Husna itu ada juga sifat al-af'al, di mana sifat versi kedua ini kembali kepada qudrah dan iradahnya Allah. Ya, dan seterusnya yang menyatakan atau memperkuat pengertian al-muhyi, al-mumayyit itu ya, al-mumayyit. Jadi dapat saya perjelas bahwa menurut Asy-Sya'rawi, Syekh Asy-Sya'rawi, al-muhyi wal mumayyit itu sama seperti ar-Razzaq, Allah yang memberi rizki gitu ya. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan rizki kalau orang yang akan diberi rizki itu belum ada gitu ya. Pasti ada gitu ya. Sama dengan ya tadi, Allah menghidupkan dan mematikan. Jadi Allah mematikan sesuatu, pasti Allah telah menghidupkan sesuatu itu terlebih dahulu gitu. Jadi kira-kira seperti itu pengertiannya ya. Jadi pasti Allah itu menghidupkan sesuatu yang akan mematikannya gitu ya. Makanya itu dipasangkan al-muhyi dan al-mumayyit ya, menurut Asy-Sya'rawi. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menisbatkan sebagian pekerjaannya kadang-kadang terhadap dirinya Allah, kadang-kadang terhadap malaikat, dan kadang-kadang pula terhadap hambanya ya. Seperti surat Az-Zumar yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Jadi Allah langsung dinisbatkan kepada Allah langsung. Sedangkan makna nisbahan pekerjaannya terhadap malaikat adalah bahwa dia menyuruh malaikatnya untuk mengambil nyawa seorang makhluknya. Katakanlah, malaikat maut diserahi untuk mencabut nyawamu dan mematikan kamu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran surat As-Sajdah ayat 11. Sedangkan nisbahan pekerjaannya kepada hambanya mempunyai makna bahwa hambanya itu membunuh. Sebagaimana firman-Nya, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka. Quran surat At-Taubah ayat 5. Namun meskipun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berfirman bahwa zat yang dapat mematikan adalah malaikat.
atau seorang hamba, melainkan hanya dialah zat yang dapat mematikan dan menghidupkan, sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 17, maka yang sebenarnya bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Nah, ini kaitannya dengan hakikat atau pernyataan yang kedua, ya, di mana Allah menisbatkan pekerjaan mematikan itu kepada malaikat dan juga kepada manusia gitu. Jika sebuah pekerjaan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memang dialah yang merealisasikannya dan mengetahui secara benar. Dan jika pekerjaan dinisbatkan kepada yang lainnya, ya selain Allah, maka sesuatu yang mendapatkan nisbat itu telah melanggar dan meminjam wewenangnya. Dan bagi yang melanggar mempunyai segi-segi tertentu, sebagaimana juga hakikat mempunyai segi-segi tertentu. Sedangkan untuk menjawab hakikat yang ketiga, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah kematian, sedangkan kematian itu sendiri tidak ada. An-Nasfi pernah mengemukakan tafsirannya tentang makna khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan kehidupan, bahwa kehidupan itu adalah sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera, sedangkan sebuah kematian adalah sebaliknya. Jadi makna menciptakan kematian dan kehidupan adalah Allah dapat mewujudkan sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera dan dapat pula untuk menghilangkannya. Ya. Sedangkan Al-Alusi pernah menafsirkan al-maut sebagai berikut, bahwa al-maut merupakan sifat yang memang ada sebagai lawan dari al-haya. Dia mengemukakan demikian dengan alasan bahwa al-maut itu sangat berkaitan dengan makhluk yang hidup. Ada juga yang berkata bahwa al-maut itu datang sebagai contoh dan gambaran. Kelompok Al-Qadariyah dan sebagian ahli sunnah berpendapat bahwa al-maut itu sebuah urusan yang meniadakan, yaitu tidak adanya sebuah kehidupan. Kalau memang yang dimaksud itu tidak adanya kehidupan, maka inilah yang mendekati kebenaran. Ada juga yang mengatakan bahwa makna al-khalq, al-insya, itu sebuah kejadian, dan al-isbat atau ketetapan tanpa eksistensi. Ya, jadi pada intinya kematian itu adalah sesuatu yang yang pasti, yang ketetapannya telah ditentukan oleh Allah, dan dia adalah kebalikan dari al-hayy, yaitu dari hidup. Jadi hidup itu lawannya ya mati gitu ya, kira-kira seperti itu. Maka hidup dan mati itu satu yang pasti ya. Kalau ada hidup ya pasti ada mati gitu, kira-kira seperti itu. Yang lebih dari itu yang harus kita pahami bahwa kematian itu datang ya apabila ajalnya itu telah datang. Seorang itu mati itu karena ajalnya telah tiba, ya, bukan karena sakit. Itu yang harus kita pahami. Bukan juga karena misalnya tabrakan
bukan juga karena dia lari-lari gitu ya, atau karena tenggelam, bukan. Banyak orang yang tenggelam tidak mati, banyak orang yang sakit tidak mati, banyak orang yang jantungan tidak mati, banyak orang yang merokok tidak mati gitu ya. Ini tadi dimarahi sama dokter kalau bicara begini. Dokternya yang rokok. Dokter Haji Pak. Jadi intinya kira-kira seperti itu ya. Jadi kematian itu datang karena datangnya ajal ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidaklah apabila telah datang ajal, maka kita tidak bisa mentakhirkannya, tidak bisa memundurkannya ya, saatan walaupun sedetik gitu ya. Dan juga tidak bisa mengawalkannya ya, mempercepat ya, berarti wala yastaqdim. Jadi intinya itu gitu ya. Dan kematian itu kenapa dibahas oleh pembicaranya, oleh penulisnya, Syekh Muhammad Ali Hasan ini, bersamaan dengan tawakal, rizki dan ajal gitu. Ya, bersamaan dengan rizki. Karena orang yang telah habis rizkinya, maka akan datang ajalnya gitu. Dan apabila orang yang masih tetap hidup gitu ya, pasti Allah akan memberikan rizkinya. Jadi ini berkaitan antara rizki dan ajal. Jadi kalau Allah memberikan rizki kepada kita, masih memberi rizki kepada kita, maka kita masih diberi hidup ya. Kalau misalnya Allah telah cabut nyawa kita atau telah datang ajal kita, maka pasti Allah akan menghentikan rizki pada kita gitu ya. Rizki dalam bentuk apapun gitu ya, yang bisa mempertahankan kita agar tetap hidup, itu tidak bisa kita. Ya, sebagai pengantar kira-kira untuk diskusi pada kesempatan hari ini itu monggo silakan apabila ada sesuatu hal yang ingin disampaikan dari teman-teman semuanya. Oke. Baik, terima kasih pada Ustaz Fadul Basri telah memaparkan dengan ringkasnya. Pertama-tama terkait dengan pendapat-pendapat daripada Syekh Ali Hasan ya, terkait dengan al-haya al-maut ya. Jadi dari konsepnya dari situ dulu, kemudian lanjut ke masalah ajal ya, dimana akhirnya dipahami bahwa manusia itu masih berizki karena dia masih hidup gitu ya. Ketika sudah Allah datangkan ajalnya, maka visinya selesai gitu ya. Jadi di situ dan juga dalam ayat yang tadi disebutkan bahwa
tidak bisa memajukan atau memundurkan ketika kematian atau ajalnya sudah datang, ya. Walaupun 1 detik. Maka itu kepada kita tentunya mempersiapkan diri, ya. Setiap saat kita harus dalam keadaan beriman kepada Allah, ketaatan yang konsisten, ya, terus menerus. Jangan sampai kita lalai sehingga ketika ajal sudah datang kita belum siap, kita masih melakukan kemaksiatan. Alhamdulillah dari karena itu selalu kita istiqomah dalam Islam. Baik, untuk selanjutnya silakan kepada hadir di sini Iwan bilang barangkali ada yang ingin ditanyakan, ya, terkait pemaparan tadi, silakan. Gini. Baik, tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Tadi dipaparkan terkait dengan ajal dan dikutipkan juga ayat Quran yang memastikan bahwa ajal itu pasti datang dan tidak dapat dimajukan walaupun dimundurkan walaupun sesaat, dan tidak juga bisa dimajukan atau dipercepat. Idza jaa ajaluhum, ya, la yastaqdiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nah, artinya ketika manusia dalam kondisi apapun, berarti manusia tersebut tidak akan meninggal kalau ajalnya belum datang. Nah, kalau misalnya kondisinya misalnya manusia itu atau ada seseorang yang katakanlah ditabrak mobil, kemudian katakanlah ya tubuhnya hancur lah. Kemudian pertanyaannya, mungkin tidak ketika kondisi seperti itu ajal itu belum datang sehingga orang tersebut tidak meninggal gitu. Atau apakah setiap orang yang katakanlah tubuhnya hancur sampai katakanlah jadi abu, misalnya sampai jadi abu, kemudian mungkin orang tersebut ataupun orang yang sudah jadi abu tadi ajalnya belum datang juga gitu, apakah mungkin? Nah, itu mungkin 2 pertanyaan yang hampir ini ya, apa namanya, hampir sama ya, hampir sama ataupun pembahasannya mungkin sangat berdekatan. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja, silakan dijawab, ya. Iya, terkait dengan permasalahan ini, sekali lagi, ya Allah lah yang menentukan hidup dan mati seseorang, gitu ya. Dan Allah lah yang memberikan rezeki setiap orang, ya, setiap manusia, setiap makhluk, setiap makhluk itu akan diberi rezekinya masing-masing. Dan ketika rezeki itu masih diberikan, maka kehidupan akan tetap ada, gitu ya. Terkait dengan pertanyaan ekstrim tadi, ya, misalnya ada seseorang yang tabrak gitu, tubuhnya hancur gitu, mungkin enggak gitu ya. Kalau kita yakin pada Allah bahwa Allah itu maha
segala sesuatu. Jadi kalau kata Allah hal itu mungkin, akan mungkin terjadi. Jadi saya harus menjawabnya dengan pendekatan ya sifat-sifat Allah yang lain gitu ya. Kalau ya misalnya dikatakan bahwa mungkin enggak, ya mungkin kalau Allah berkehendak itu terjadi gitu ya. Cuma memang kayak kita manusia itu berpikirnya adalah keadaan gitu ya, kondisi di mana seseorang itu yang tidak memungkinkan dia mendapatkan asupan rezeki gitu ya, yang bisa dia konsumsi, yang bisa dia makan gitu ya, atau dia dapatkan baik dengan berbagai cara. Seperti misalnya ada orang yang koma itu kan tetap diberi masukan gitu ya. Berarti dia masih belum mati kan, masih mendapatkan rezeki walaupun dibantu oleh orang gitu ya, dengan mendapatkan asupan itu gitu ya, diinfus atau bagaimanakan sehingga dia masih tetap terjaga gitu ya, atau dia diberi oksigen gitu ya, nafas ya maksudnya, atau juga ada yang diberi jantung buatan gitu ya, untuk memacu darah yang ada di tubuh seseorang. Jadi ya kembali lagi kepada tadi ketentuan Allah itu, atau qada dan qadarullah itu sangat menentukan. Maksud saya kalau Allah berkehendak itu terjadi, akan terjadi gitu ya. Jadi jawabannya kira-kira seperti itu. Kalau secara medis gitu ya, ada juga kan beberapa kejadian yang secara medis itu tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin itu terjadi ya, sama seperti terjadinya atau lahirnya Nabi Isa gitu ya, atau bahkan Nabi Adam sekalipun yang tidak ada ibu bapaknya gitu ya, dalam artian secara genetika itu nggak mungkin terjadi gitu. Secara ilmu itu nggak mungkin terjadi, ilmu kita maksudnya itu tidak mungkin terjadi. Tapi bagi Allah ya segala sesuatu itu sangat mungkin ya. Apalagi Allah Maha Kuasa dan Maha. Jadi walaupun sekali lagi kita sebagai manusia ya tetap berpikir kausalitas ya. Orang hidup itu kalau darahnya masih mengalir, jantungnya masih berdetak. Kalau jantung terus kepalanya, pusat koordinasi sebagai pusat koordinasi itu sudah tidak berfungsi, udah hancur misalnya, ya akan sangat sulit gitu ya bagi kita untuk bisa mengatakannya bahwa dia tetap diberi hidup gitu ya. Ya apalagi rezekinya sudah tidak didapatkan lagi gitu ya. Ya akan sangat sulit gitu ya. Tapi apakah itu mungkin? Ya mungkin saja kalau Allah berkehendak, kalau bicaranya mungkin gitu. Saya pikir itu barangkali ada teman-teman yang lain yang bisa mempertegas ini, atau silakan bisa kita diskusikan bersama. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya apa yang tadi disampaikan. Barangkali yang lainnya ingin menanggapi atau ada pertanyaan lain, silakan. Kang Hamzah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari berbagai macam yang diciptakan oleh Allah itu ya, salah satunya ya kita bisa lihat ada manusia ya, yang kita lihat itu ya, yang nampak dan tidak terlihat, ada malaikat tadi yang disebutkan, apalagi jin itu ya. Nah ini kan sama-sama makhluk Allah juga yang bernyawa gitu, yang mempunyai nyawa juga. Nah, terus hewan, tumbuhan ini juga makhluk hidup disebutnya ya, karena bergerak, berkembang, biak, tumbuh juga. Nah ini mungkin kalau yang jadi pertanyaan saya itu untuk makhluk Allah yang selain manusia gitu ya, seperti hanya hewan, tumbuhan, itu apakah ada ketentuan tentang ajalnya juga gitu, atau memang sudah lumrahnya misalkan hewan itu sudah mati gitu begitu saja, atau memang ada ketentuan ajalnya juga gitu. Seperti tumbuhan juga, misalkan kayak tumbuhan padi kan biasanya kalau masa panen itu kan berarti bulan sekian gitu. Nah kalau misalkan tanam itu kan berarti sedang hidup gitu, sedang tumbuh gitu berarti. Nah itu kan berarti ada ketentuan yang ditentukan oleh petani, itu bakal dipanen bulan sekian gitu. Nah itu apakah ada ajalnya itu ditentukan nggak, apa gimana gitu? Ya, baik. Terima kasih Bang Amjad. Jadi mudah-mudahan jelas ya tadi Ustaz nanti dijelaskan tentang bagaimana sih kalau dengan makhluk lainnya selain manusia gitu ya, dengan hewan dan tumbuhan, apakah berlaku tadi ya bahwa Allah yang mematikan, menghidupkan gitu ya. Bangga Pak, Ustaz. Ya, terkait makhluk hidup yang lain ya, terkategori makhluk hidup, walaupun ada yang bernyawa dan ada yang tidak. Tumbuhan itu tidak bernyawa, tetapi di dalam ilmu biologis kita sebut dia adalah makhluk hidup karena dia tumbuh dan berkembang. Lalu apakah itu juga ditentukan? Jangankan yang kecil gitu ya, kayak tumbuhan, hewan, itu kan yang kecil-kecil. Yang besar seperti tatanan kehidupan ini, tata surya kita itu kan besar-besar, dan itu sangat itu beredar pada garis edarnya masing-masing, dan itu semua telah ditentukan oleh Allah pada saatnya nanti gitu ya, ketika Allah tidak menyeimbangkan kedudukan planet. Itu kata para fisikawan itu kan, kalau planet itu bergeser saja gitu ya, planet bumi bergeser gitu ya, ya itu bisa hancur gitu ya, bisa saling tabrakan planet-planet yang lainnya ya. Dan itu Allah atur juga untuk hal-hal yang kecil, sampai susunan atom gitu ya, susunan satu biji ya, sel gitu ya, zarah itu Allah juga atur ketentuan-ketentuannya, dan kapan dia berfungsi, kapan dia berubah gitu ya, berubah fungsinya itu tentu maksudnya berubah strukturnya,
misalnya dari karbon kemudian jadi intan gitu ya, jadi grafit dan kemudian jadi intan. Tadinya karbon itu kan hitam, lalu kemudian mengalami pengerasan gitu ya, dan mengalami proses tertentu, dan proses itu semua juga telah ditentukan oleh Allah. Jadi Allah sangat maha pengatur gitu ya akan segala sesuatu. Jadi kalau bicara tentang apakah Allah juga mengatur semua itu semua, ya Allah akan berikan ketentuan. Iya, makanya tadi saya juga jelaskannya ini tentang tata surya, tentang atom. Atom itu nggak bernyawa kan, itu diatur oleh Allah gitu ya. Ada batas-batas waktunya, kapan dia misalnya tadi jadi karbon, kapan dia berubah jadi grafit gitu ya. Grafit itu kayak bahan untuk nulis itu, pensil, bahannya pensil, itu kan karbon yang mengeras. Lalu kemudian kalau lebih keras lagi, itu jadi intan itu. Kristal. Jadi kristal, dan itu jadi mengkilat. Jadi seperti kaca. Itu ada ketentuannya, ada aturannya, dan mereka mengikuti ketentuan-ketentuan itu gitu loh. Batu bara gitu. Apalagi gitu ya, yang bernyawa, termasuk maksudnya saya tumbuhan yang tidak bernyawa, ya itu semua diatur gitu ya. Ada masa berlakunya, kapan dia hidup, kapan dia mati gitu ya. Ada kan berarti ketentuannya, kapan dia misalnya ditanam, kapan biji itu kemudian terlempar keluar lalu kemudian dibakar oleh manusia, jadi kemudian dia tidak jadi apa-apa lagi. Ada kemudian ada beras yang kemudian dimasak, dijadikan nasi, lalu kemudian masuk ke dalam tubuh manusia, dan itu tidak sudah selesai fungsinya, nggak bersiklus lagi jadi tanaman padi gitu ya. Karena ya karena memang semua itu yang ada di muka bumi ini, kata Allah, memang untuk manusia. Jadi nanti insya Allah akan ada temuan-temuan lagi yang ke depan gitu ya, bahwa ya segala sesuatu itu bermanfaat bagi manusia. Jadi balik lagi ke tadi, bahwa ya kalau ditanya ya tadi tumbuhan itu apakah juga diatur ya, maksudnya ini berkaitan dengan tadi kan pertanyaannya, bahwa dia punya masanya, punya waktunya. Iya, Allah juga sudah tentukan kepada benda-benda itu, pada tumbuhan, ya hewan, apalagi hewan juga bernyawa gitu ya, dia punya masanya. Ya maksudnya dia kadang matinya itu dikurbankan, ada yang matinya itu juga misalnya dimakan oleh hewan yang lainnya, ada yang matinya terperosok dan kemudian sakit dan akhirnya kemudian mati karena dia tidak makan gitu ya. Itu juga keadaan-keadaan yang terjadi pada makhluk-makhluk. Makhluk itu kan tidak hanya makhluk hidup, makhluk mati juga itu adalah makhluknya Allah, iya kan? Jadi pada semua itu, makhluk Allah yang hidup maupun makhluk mati gitu ya, itu semua berada di dalam genggaman Allah dan berada di dalam pengaturan Allah. Ya, pengaturan Allah. Jadi ya pasti semua diatur, termasuk ya tadi kehidupan itu, termasuk makhluk-makhluk yang bernyawa kayak kita gitu, dan hewan itu ada. Apabila dia sudah waktunya tiba gitu ya, ajalnya tiba, ya sudah, dia akan berakhir gitu ya, akan berhenti. Adapun keadaan-keadaan agak
saya lebarkan dikit. Keadaan-keadaan seseorang di mana orang itu misalnya meninggal pada saat keadaan, sekali lagi keadaannya misalnya sedang sakit, keadaannya sedang sehat, keadaannya sedang misalnya berjalan, keadaan misalnya tertabrak gitu ya. Ada yang tertabrak sepeda aja mati, ada yang tertabrak mobil nggak mati gitu ya. Ya, itu semua adalah keadaan-keadaan di mana ya seseorang ketika ajalnya tiba gitu ya. Keadaan seseorang di mana ajalnya tiba, ketika ajalnya tiba. Jadi keadaan-keadaan itu bukanlah sebab, ya. Keadaan itu bukanlah sebab, ya. Jadi kalau kita yakin dengan itu, insya Allah ya tadi sakit itu bukan sebab kematian. Sebab yang banyak orang yang sehat juga bisa mati gitu ya, secara tiba-tiba. Jadi itu yang harus kita pahami. Kenapa kita harus memahami ini dengan baik, sehingga nanti kita akan benar-benar pasrah begitu ya kepada Allah, dan segala sesuatunya itu memang dari Allah. Segala sesuatunya itu dari Allah. Ya. Sakit, ya ketika kita disembuhkan, maka yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ya. Sama seperti ketika kita diberi rizki gitu ya. Itu seolah-olah kita yang berusaha kan gitu ya. Seolah-olah kita sedang kita yang berusaha, lalu kemudian kita memperoleh gaji atau kita memperoleh keuntungan dari usaha kita, dari dagang kita gitu ya. Itulah yang kita usahakan ya. Padahal sesungguhnya rezeki itu min Allah. Sama dengan ajal itu gitu ya. Kematian itu datangnya dari Allah. Udah, sakit juga datangnya dari Allah. Ya, kita sembuh juga karena Allah. Bukan karena dokter yang mengobati kita. Nggak diobati juga sembuh. Makanya mungkin Ustaz Hasanuddin sangat yakin dengan ini gitu. Kalau dia nggak diapa-apain juga akan sembuh gitu. Karena memang Allah akan menyembuhkan dia gitu ya. Tapi kalau ajalnya sudah ya mau diapakan juga nggak akan gitu ya, maksudnya nggak akan diundur kematian itu. Walaupun dia sehat-sehat saja, ya ketika ajalnya telah datang ya dia akan datang gitu ya, akan mati. Ya kira-kira seperti itu. Baik, itu tadi insyaallah jelas ya uraian dan paparan Ustaz Khairul Basri, bahwasanya kita harus yakin bahwasanya Allah lah semuanya yang menentukan gitu ya, bukan sebab ya, sebab-sebab itu hanya bukan yang mematikan ya, karena Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita gitu ya. Mudah-mudahan dengan uraian tadi ya meneguhkan kita untuk yakin kepada Allah bahwasanya kita jadi pede gitu ya, walaupun sakit, walaupun berat atau ringan, kita tidak perlu khawatir gitu ya. Sepanjang Allah masih memberikan rezekinya, masih memberikan izinnya, maka kita berupaya gitu ya untuk bisa mempersiapkan diri dengan rezekinya gitu ya. Ya kita masih diberi rezeki, berarti kita masih lama gitu ya.
Wallahu alam. Kalau sudah ajal itu nggak tahu ya, siapa yang tahu gitu ya. Sekarang ketawa, besok nggak ada gitu. Wallahu alam. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak Herman, atau mau nambahin silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Ustadz, di sini saya ingin bertanya ya, 2 poin gitu. Pertama terkait dengan salah satu hadis yang masyhur, hadis Rasulullah SAW yang redaksinya kurang lebih bahwa kalian itu akan memerangi Yahudi di akhir zaman. Sampai-sampai kata dalam hadis tersebut, makhluk Allah yang lain termasuk batu pun dengan izin Allah bisa berbicara. Tadi kan disinggung oleh saudara Hamzah, kan batu itu kan makhluk tidak bernyawa gitu, tanda kutip tidak bernyawa, tetapi tetap itu adalah makhluk Allah. Jadi pada hari ini dijelaskan bahwa di akhir zaman nanti kalian akan memerangi, sungguh kalian akan memerangi Yahudi, bahkan sampai batu sekalipun dengan izin Allah akan berbicara dan menunjukkan kepada kalian si Yahudi bersembunyi, kecuali pohon Gharqad gitu ya. Itu masyhur hadisnya itu terkait itu ya, terkait bagaimana makhluk Allah yang tidak bernyawa seperti batu pun pada saatnya nanti dengan izin Allah akan bisa berbicara kepada manusia gitu kan. Artinya makna nyawa plus ajal di sini tidak serta-merta hanya hak manusia dan hewan saja atau makhluk Allah yang lain seperti jin, malaikat, tidak. Ternyata di sini juga dengan izin Allah makhluk yang tadinya tidak bernyawa pun kalau bisa berbicara, berarti kan dengan izin Allah itu gambarannya kurang lebih ya bernyawa kan gitu. Berarti apakah kemudian ini bisa diartikan dengan makhluk yang tidak bernyawa itu nanti di akhir zaman akan memiliki nyawa lain seperti makhluk Allah, seperti manusia, hewan, dan juga malaikat, jin gitu. Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Dan pertanyaan yang kedua lebih kepada saya secara pribadi gitu ya, terkait dengan tema malam ini, azal gitu ya. Kalaulah memang seandainya, makanya banyak sekali di ceramah-ceramah Ustaz itu banyak-banyaklah mengingat memutus kenikmatan dunia katanya gitu kan. Artinya banyak-banyak mengingat mati lah, agar kalian itu lebih bisa mengontrol diri kan, begitu kurang lebih kesana lah ungkapan itu. Jadi yang saya ingin minta ke Ustadz itu tolong nasihati saya gitu, termasuk khusus saya pribadi dan juga kepada rekan-rekan semua, bagaimana kemudian kita agar senantiasa idroksilabillah, hubungan kita dengan Allah itu selalu terpaut, sehingga kita itu akan legowo, ridho seandainya ajal yang tanpa diundang itu tiba-tiba datang. Ya seperti tadi oleh moderator juga disinggung, bagaimana sekarang kita bisa tertawa, bisa dok mau kene ya beli urus suki kimaya bokat ya gitu. Ya kan itu kan sesuatu yang pasti. Ya jadi di sini saya Al-Fakir meminta nasihat dari Pak Ustadz gitu. Bagaimana caranya supaya kita senantiasa bisa mengingat ajal, agar kemudian syahwat kita, nafsu dunia kita, atau keinginan-keinginan yang sebenarnya tidak menjadikan prioritas bisa dikesampingkan untuk lebih mencari hal-hal yang Allah bisa ridhoi sebagai bekal kita. Saya kira dua poin itu saja. Yang pertama tadi terkait hadis yang masyhur, dan yang kedua meminta nasihat dari Pak Ustadz agar kami ini khususnya saya lebih termotivasi untuk ayolah kita ini hakikatnya ini kita ini menuju Allah, bukan menuju masa depan kan begitu ya. Kalau orang bijak bilang itu masa depan itu nggak ada. Yang ada itu ya masa mendekatkan diri kita kepada
yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kang Herman. Pertanyaannya 2 poin dan silakan langsung dijawab ya. Terkait yang pertama, yang saya tangkap intinya apakah benda-benda mati itu nanti akan diberi nyawa gitu ya. Saya pikir ini tidak ya, karena yang bernyawa ya tetap dia akan bernyawa, yang benda-benda mati ya tetap sebagai benda-benda mati. Lalu bagaimana dengan benda-benda itu bisa ngomong gitu ya? Benda-benda itu bisa ngomong. Bahkan ketika kita di akhirat itu ya malah yang berkata-kata itu adalah kaki kita gitu ya, adalah belulang kita yang menjawab pertanyaan. Kaki itu digunakan kemana? Ya diarahkan kemana gitu, mata kita untuk apa gitu, tangan kita untuk apa. Jadi bukan mulut kita yang berbicara. Itu semua dapat saya hubungkan dengan teknologi sekarang. Saya coba jelaskannya ya, kira-kira seperti ini. Kalau benda-benda mati itu bisa hidup, benda-benda mati itu kayak flash disk, itu kan bisa menyimpan data-data kita ya, termasuk video, itu bisa disimpan di dalam sebuah flash disk. Flash disk itu bahan kan, zat ya, benda mati yang bisa menyimpan tadi gitu loh. Manusia saja bisa menyimpan suaranya, bisa menyimpan videonya, kejadian bergerak gitu kan, itu di dalam benda yang mati, benda yang tidak bergerak, dan itu bisa diputar lagi. Dan saya merasa gitu ya, bahwa maksudnya sesuai dengan pemikiran saya, bahwa ketika Allah menanyakan amal-amal perbuatan kita, justru yang jawab misalnya kaki kita, tulang belulang kita gitu ya, kaki kita, tangan kita yang bicara gitu ya. Ya itu mungkin di situ Allah dengan caranya akan memutar gitu ya, memutar video-video yang telah tangan lakukan gitu ya, yang telah kaki lakukan, itu semua diputar. Dan saya yakin kalau nggak salah, saya nggak tahu nih, tanya ke ahlinya, benda-benda itu benda-benda apa untuk menyimpan file berupa track itu kan semakin kecil, dan itu bahannya biologis juga katanya. Bener nggak tuh? Masih Apa? itu flash disk itu adalah bahan kayak organik, kayak tulang begitu, atau Karbon. ya karbon seluloid ya, Semikonduktor. semikonduktor. Ya itu bahannya kan kalau lebih lagi, lebih kecil lagi, bisa menyimpan lebih besar lagi. Sekarang kan teknologinya begitu. Hard disk itu apa sekarang? Iya. SD. Yang
besar kan. Sekarang kan SSD itu kan lebih kecil lagi, bisa menyimpan. Ya apalagi maksud saya tulang belulang kita yang katanya tulang belulang ini kan masih akan tetap ada gitu ya, kemudian dihidupkan lagi di yaumul qiyamah nanti. Jadi kalau ditanya apakah makhluk-makhluk mati itu diberi nyawa, tidak, saya pikir tidak, karena memang Allah nanti akan mempunyai caranya untuk bisa batu itu berbicara. Sama seperti ya tadi, flash disk itu bisa bunyi gitu loh, flash disk itu bisa mengeluarkan suara, itu bagaimana? Flash disk itu bisa mengeluarkan gambar, itu bagaimana? Manusia punya teknologinya, apalagi Allah gitu ya, untuk memutar semua perjalanan hidup seseorang itu bisa, untuk memutar lagi perjalanan hidup suatu kampung itu bisa. Ya Allah lakukan. Orang manusia aja bisa kok memutar lagi gitu ya kejadian-kejadian yang di masa lampau yang sudah tersimpan di dalam flash disk gitu loh, atau di dalam di dalam RAM gitu ya. Berarti itu kata lain jangan kontekstual ya memahami hadis itu. Iya, tentu saya mikirnya ya tidak secara kontekstual gitu ya. Berbicara itu ya bicara ngomong kayak kita gitu ya. Sama seperti ketika Allah berkata-kata juga, Anda jangan membayangkannya bahwa Allah itu berkata-katanya seperti kita gitu ya. Yang harus pakai lidah, harus pakai mulut gitu ya. Kalau ada giginya juga, kalau tidak ada giginya juga itu berpengaruh terhadap pelafalan kata-kata kan. Iya, orang yang tidak ada giginya, ya maksudnya orang tua itu yang sudah habis giginya, itu pelafalannya juga tidak jelas, tidak seperti pelafalan orang-orang yang giginya lengkap gitu kan. Ya balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa ya tentu Allah mempunyai caranya sendiri, sama seperti ketika kita memutar gitu ya, yang audio, yang video itu kan ada aplikasinya sendiri-sendiri kan gitu ya. Jadi Allah akan memutar itu, dan itu sangat mudah. Jadi itu bisa tersimpan di dalam tulang kita gitu ya. Di dalam, kalau misalnya ada sesuatu yang lebih kecil lagi gitu ya. Bahkan sifat karakter biologis itu kan bisa diturunkan. Itu yang menurunkan itu DNA. DNA itu bagian terkecil, bagian kecil. Ada bagian yang kecil lagi dari sel, itu yang disebut DNA. Satu bagian kecil saja gitu ya. Sel itu sudah kecil gitu ya. Lalu kemudian ada bagian yang namanya DNA yang menurunkan sifat-sifat kepada keturunan kita gitu ya, sehingga kemudian anak-anak kita jadi mirip dengan kita gitu ya, secara fisik gitu ya. Itu bukannya itu apa sesuatu yang sangat hebat gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan sifat genetik pada satu bagian kecil dari sel. Sel itu sudah kecil, lalu kemudian bagian yang lebih kecil lagi ya, yang disebut DNA, itulah yang bisa menurunkan sifat kepada keturunannya, kepada orang yang mewarisi DNA dari kita gitu ya. Itu berkaitan dengan gitu. Jadi sekali lagi memang kita tidak mengartikannya secara konteks.
tekstual, secara apa pure begitu ya. Tapi Allah punya caranya sendiri untuk bisa mengungkapkan itu semua, karena itu semua tersimpan dengan nyata gitu ya, di dalam makhluk benda-benda yang Allah ciptakan itu. Berarti kayak ini ya tadi ya, kita kan pernah dengar ya, berarti kalau gambarannya seperti yang Ustaz jelaskan tadi, flash disk atau chip saja bisa menyimpan jutaan bit gitu ya. Bagaimana dengan Allah, itu luar biasa lagi teknologinya kan begitu. Saya teringat Ustaz, ada ceramah Ustadz lah ya beliau pasti berbicara punya dalil lah, punya ilmu gitu, bahwasanya di bagian anatomi tubuh manusia itu akan hancur kembali ke tanah kecuali tulang ekor. Yang tulang ekor ini menurut para ilmuwan ya yang menggeluti bidangnya gitu kecil sekali. Jadi manusia itu akan hancur lebur semua tulang belulangnya, yang tersisa hanya sedikit tulang, yaitu disebutnya tulang ekor. Dan manusia itu akan dibangkitkan kelak dari situ. Kalaulah misalnya yang Ustaz jelaskan tadi gambarannya ya, ini mah gambarannya, berarti sesuatu yang niscaya sebenarnya Allah itu akan membangkitkan manusia itu dari satu tulang kecil tadi yang kemudian akan menjadi utuh manusia, dan akan kemudian terjadinya hisab, pertanyaan kepada organ tubuh kita yang lain, seperti hal yang tadi di awal Ustadz jelaskan bagaimana kemudian kaki, tangan akan berbicara kan gitu ya. Saya rasa ini kalaulah kita tarik benang merahnya ya ketemu Ustadz. Ini bukan cocologi ya, lebih ke kita menggunakan nalar kita untuk mengambil satu kesimpulan dari sekian banyak kesimpulan begitu. Berarti sangat mudah dong bagi Allah mengadakan yang tiada saja, sangat mudah, apalagi kemudian mengadakan sesuatu yang memang tadinya ada gitu kan. Termasuk dari anatomi tubuh manusia tadi, yaitu tulang ekor tadi. Dan kalaulah di gambarannya seperti chip tadi atau flash disk tadi, ya udah, manusia ini umurnya berapa sih? Umur 60 tahun misal, umur 60 tahun, taruhlah usia kita paling 80 tahun. 80 tahun itu paling berapa bit data yang tersimpan dalam tulang ekor ini? Ya kurang lebih bisa, ya sangat mudah bagi Allah untuk merekam dia dari lahir sampai balik sampai kemudian dia meninggal. Masya Allah. Saya terjawab seolah-olah saya ini ketemu satu sinar yang selama ini kita ragu gitu ya tadi. Jadi berarti sangat mudah bagi Allah mengadakan yang tidak ada saja. Allah hanya mengatakan kun lalu fayakun kan, apalagi mengembalikan sesuatu yang memang tadi sudah ada. Dan si tubuh kita ini juga akan hancur lebur semuanya kecuali yang itu tadi, unsur tadi yang kecil itu. Ya Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ya, jadi memang seperti itu. Karena Allah itu maha besar dan maha kuasa. Allahu Akbar. Makanya ya semakin kita berilmu semakin terkuak bagaimana Allah itu bisa sangat mudah gitu ya merekam kondisi kita dari lahir sampai mati itu ya, karena manusia juga bisa kok. Dan itu makhluk maksudnya biologis ya, bahannya ya karbon dan sesuatu yang saya katakan adalah bagian dari apa yang ada dalam tubuh manusia. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ya sekali lagi apa yang disampaikan oleh Allah bahwa kehidupan ini hanyalah sementara gitu ya.
kehidupan ini adalah tempat singgah bagi kita. Maka dengan memahami kehidupan ini, bahwa kehidupan ini adalah sementara dan kehidupan ini adalah tempat singgah, maka bersegeralah gitu ya, bersegeralah untuk sadar, untuk mengingat kepada Allah, untuk menghambakan diri